tidak tahu apa yang sedang menerpa hidup saudara, apakah ada badai kecil atau badai besar, nah adukanlah kepada Tuhan, sampaikan kepadanya, Dia akan membuat badai kehidupanmu tenang. Ini kata Alkitab. Saya selalu menyoroti bagaimana Tuhan bekerja untuk membahagiakan manusia. Saya selalu juga merenungkan bahwa bagaimana Tuhan menyertai hidup saya. Hingga boleh saya seperti ini menjadi pemberita Injil. Mengapa saya harus menyerahkan diri menjadi pemberita Injil? Karena saya telah melihat tangan Tuhan menopang saya dan mengarahkan saya, Bapak Ibu Saudara, kepada pemberitaan Injil ini. Maka saya selalu memandang Alkitab dari sudut pandangnya Tuhan dan membaca dan melihat apa yang Tuhan kerjakan kepada setiap manusia dalam Alkitab ini. Maka dalam setiap program obat tidur, saya selalu menyampaikan kebaikan dan pesan-pesan Tuhan. Karena apa? Karena memang begitulah Tuhan. Selalu Dia bekerja dengan caranya yang ajaib untuk memberi kebahagiaan, untuk mengatasi semua persoalan para umatnya. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari kitab Matius pasal 17 ayat 24 ini, ya tolong kita perhatikan. Ini Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan supaya jangan salah kaprah nanti. Saya mau sampaikan nats ini adalah berbicara tentang membayar pajak, ya. Tapi ada sesuatu hal yang Tuhan singkapkan, saudaraku. Pengertian firman ini dalam program obat tidur bagi gerejanya, bagi umatnya malam hari ini, saudara. Nah, konteks ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian adalah berbicara tentang bagaimana semua umat harus membayar pajak kepada kaisar. Dan terlebih waktu itu untuk masuk dalam kepada bait suci Tuhan. Dan seperti ini ceritanya. Matius 17 ayat 24 dikatakan, ketika Yesus dan para murid-muridnya itu tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea, ini pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, rupanya di sana dulu ada pemungut bea. Saudara, kalau ada masuk minta dana. Saya pikir juga perlu memang dibuat begitu, ya. Bagaimana kalau gereja buat seperti itu? Ini gak cocok ini, ya. Gitu ya. Tapi oke, lewatkan dulu itu. Sekarang kita fokus kepada ini, ya. Dan dikatakan di sana, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham? Oh, rupanya 2 dirham untuk membayar bea mereka, pajak mereka. Jawabnya, memang membayar, kami membayar, kata si Petrus, ya. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, hei Petrus, apa pendapatmu semua? Nah gitu ya. Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Lalu dijawab dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam pengertian konteks pertama ayat ini, supaya jangan salah kaprah tentang teologisnya, adalah bicara tentang kewajiban rakyat harus membayar pajak kepada pemerintah, atau kepada juga seperti ini gereja gitu ya, ada pajaknya begitu ya. Nah itu pengertiannya. Nah makanya sampai Tuhan Yesus lakukan itu. Namun saudaraku, malam hari ini yang mau saya lihat saudara, tentang bagaimana saudaraku Allah bekerja melalui nats ini. Pengertian kedua malam ini saudara adalah, saya melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu dalam keadaan kesulitan bagaimanapun demi kenyamanan umatnya. Contohnya Petrus di sini akhirnya dia terhindar dari celaan orang Yahudi atau orang Farisi. Nah saudara-saudara sekalian, kita melihat, kalau kita berpikir bagaimana mungkin saudaraku bahwa Yesus menyimpan uangnya di ikan. Kalau zaman sekarang memang cocoklah di ikan ya, disimpan ikan ya, uang. Tapi ikan yang nakal dia harus masuk dalam gua-gua di danau-danau itu supaya jangan dipancing orang. Kenapa? Karena di bank sudah banyak uang hilang ya, ya kan? Jadi harus di ikan lah, tapi ikannya harus nakal dia, ya kan?
Ikan yang tak mau makan apa? Makan pancing ya, gitu ya. Nah, artinya apa saudara? Kita tidak bisa memang memikirkan bagaimana mungkin ada di mulut ikan itu sudah sekalian dirham. Dan yang paling menarik saya lihat adalah pajak mereka 1 orang 2 dirham. Dan Yesus katakan, pancinglah nanti pada ikan pertama di mulutnya itu ambil ada 4 dirham. Ini adalah suatu keajaiban yang luar biasa. Maksud saya di situ adalah bagaimana ini adalah caranya Tuhan Yesus dalam mengatasi semua persoalan. Tadi dalam persoalan pertama adalah badai itu datang untuk menerpa perahu atau kapal mereka. Dia hanya berkata, diam dan teranglah danau. Lalu diam. Nah sekarang bicara uang. Wih luar biasa. Yesus punya sejuta cara untuk menolong persoalanmu dan menolong persoalan saya. Maka oleh karena itu, jangan pernah ragu akan Yesus. Tetaplah iring Yesus. Tetaplah saudara-saudara sekalian, yaitu mengikut Yesus dengan setia. Saya mau katakan, kalau saya dan saudara mengikut Yesus, tidak akan pernah kecewa. Tetapi ada pernah saya dengar pengkhotbah berkhotbah begini. Ada seseorang saudaraku pendeta, dan dia juga saudara seorang pelayan Tuhan, ya penginjil. Dan sudah agak tua dia menikah. Lalu orang yang memberikan wanita itu sama dia. Lalu sudah sekali dia siapkan semua uang. Karena memang mungkin orang tuanya orang berduit. Lalu saudara ketika tiba saatnya untuk menikah. Wanita itu lari, tidak jadi pesta saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Memang kasihannya. Seorang hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, tidak jadi menikah. Lalu dia kalau menyanyikan katanya setiap hari Minggu nyanyi begini. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Begitu kalau nyanyi kan. Tapi kalau dia bernyanyi pernah kecewa mengiring Yesus. Orang nyanyi tak pernah kecewa. Dia nyanyi pernah kecewa mengiring Yesus gitu ya. Tapi dia akan tetap, karena waktu itu memang dia kecewa. Karena maksud dia pernah kecewa, tetapi dia tetap kembali ke jalan tangan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Maksud saya saudara-saudara sekalian, yang mau saya sampaikan adalah kalau Bapak Ibu saudara-saudara tetap ikut Tuhan, Anda tidak akan dikecewakan. Kalau engkau seorang pemudi belum menikah sampai saat ini, usiamu sudah mulai 27 tahun ke atas, percayalah, doamu buat begini. Tuhan, bukankah engkau menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan dan tidak baik seorang diri? Baru katakan, Tuhan aku klaim janjimu dan berkatmu, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu adalah doa yang manjur. Katakanlah doamu seperti itu, lalu engkau akan nanti bertemu dengan orang, yaitu yang akan menjadi pasangan hidupmu. Dan kalau boleh doamu, katakan, Tuhan berkati calon suamiku mulai sekarang. Tuhan berkati calon suami. Jadi ketika engkau bertemu dengan dia, jangan kau heran kalau dia memang orang sukses. Kalau dia pakai jas datang kepadamu. Ya kan? Karena apa? Itu doamu. Jangan minder. Nggak mau lah. Mungkin dia sama aku. Nggak mau. Karena apa? Karena itu doamu. Nah, oleh karena itu saudara, tetaplah para gadis, para anak muda, tetap ikut Tuhan Yesus. Ya, kalaupun sampai saat ini belum datang kumbang, saudara-saudara sekalian kelihatannya, tetaplah ikut Yesus. Mengikut Yesus tidak akan pernah kecewa. Dia akan menolongmu, dia akan memberkatimu. Saat engkau menangis dan saat engkau mengadu kepadanya, dia akan mengulurkan tangannya dan membelaimu, saudara. Karena apa? Karena dia adalah pribadi yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa dan tempat kita mengadu. Dan sekali lagi saya mau katakan, maka apapun persoalan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampaikanlah kepada Yesus. Karena memang dia adalah pribadi, tempat pengaduan yang sempurna. Hai orang